Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Marcella dari AKP 5C. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan dari FM Farkum. Sebelum masuk ke analisisnya, saya ingin memperlihatkan siklus akuntansi yang saya buat 1 tahun, yaitu di tahun 2024. Yang pertama ada jurnal umumnya, yang mana di sini hanya pikisar tentang pembelian persediaan, pembayaran beban angkut, pembayaran perlengkapan, penjualan, pembayaran beban listrik dan beban gaji. Di sini ada rekapannya, kemudian buku besar, kemudian ada neraca saldo, yang mana hasilnya yaitu 20 juta sekian. Kemudian ada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yang pertama saya menyesuaikan persediaan, yang mana menggunakan metode ikhtisar laba rugi, sehingga untuk akhir saldo persediaannya yaitu 250.000. Kemudian sisa perlengkapannya 50.000. Kemudian menyusutkan peralatan dengan metode garis lurus dan penyusutan gedung dengan metode garis lurus. Kemudian masuk ke laporan keuangannya. Pertama di sini ada laporan laba rugi, di mana jumlah pendapatan yaitu didapat dari penjualan sebesar 15 juta sekian. Kemudian di sini ada beban listrik, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan gedung, beban angkut, sehingga total bebannya yaitu 3 juta sekian. Jadi untuk mendapatkan laba bersihnya yaitu pendapatan dikurang dengan beban, sehingga laba untuk 1 tahun periode yaitu Rp11.864.800. Kemudian masuk ke perubahan modal, yang mana ada modal awal yaitu 5 juta, kemudian ditambah dengan laba bersihnya 11 juta, kemudian ada dikurangkan dengan ikhtisar laba rugi 3.030.000, sehingga modal akhirnya 13.834.800. Kemudian masuk ke laporan posisi keuangan. Di sini ada bagian aktiva dan pasifa, yang mana balance-nya yaitu Rp13.834.800. Kemudian masuk ke arus kas, ada aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, yang mana total di sini harus sama dengan buku besar akun kas. Kemudian ada ada catatan atas laporan keuangan, yang mana UMKM Farkum didirikan pada November 2023 di Jalan Keramat nomor 115, Pendawan, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. UMKM ini bergerak di bidang usaha perdagangan Farkum. Usaha ini dimiliki oleh Farizal dan Melani. Kemudian di sini ada kebijakan yang dibuat, yaitu pertama, dalam pembayaran gaji karyawan yaitu dihitung 20% dari penjualan. Kedua, dalam pencatatan penyesuaian persediaan yaitu dengan metode fisik dengan metode ikhtisar laba rugi, yaitu dicatat di akhir periode. Yang ketiga, dalam penyusutan aset tetapnya menggunakan metode garis lurus. Yang keempat, usaha ini tidak menggunakan aktivitas piutang dan utang. Yang kelima, penyusutan laporan keuangan disusun 1 tahun periode. Kemudian di sini ada jurnal penutup. Pertama, menutup akun penjualan, yang kedua menutup akun beban, yang ketiga menutup akun ikhtisar laba rugi dan menutup akun laba. Kemudian di sini ada neraca saldo setelah penutupan. Nah, dari siklus ini didapat laporan keuangan, yang mana untuk dibuat analisis. Di sini saya mengambil laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Baiklah, kita akan masuk ke analisisnya. Yang pertama yaitu analisis vertikal. Di sini kami hanya menggunakan analisis vertikal dikarenakan jika menggunakan analisis horizontal maupun tren, yaitu menggunakan beberapa tahun. Namun di sini kami hanya menggunakan 1 tahun, sehingga kami hanya membuat analisis vertikal.
Yang pertama yaitu saya membandingkan aset lancar dengan total asetnya, yang mana 12 juta dibagi 13 juta sekian mendapatkan 87,3% untuk aset lancarnya. Kemudian untuk aset tetapnya dibandingkan dengan total asetnya mendapat 12,7%. Sehingga dengan membandingkan aset lancar dengan total aset dan aset tetap dengan total asetnya, ternyata UMKM Parfum ini dominan dikuasai oleh aset lancarnya dibandingkan aset tetapnya, yaitu 87,3% untuk perbandingan aset lancarnya dan 12,7% aset tetapnya. Yang artinya UMKM Parfum ini sebagian besar total asetnya yaitu aset lancar, mudah dan atau cepat untuk dicairkan. Jika dilihat dari total modalnya, UMKM Parfum ini mampu mendukung dalam pengelolaan aset lancar dan aset tetapnya, dan artinya UMKM ini tingkat kuantitas modalnya tinggi untuk segala operasional perjalanannya UMKM. Sehingga kebijakan yang dapat diambil oleh UMKM ini yaitu lebih baik meningkatkan dari segi aktiva lancarnya dan dari segi modalnya, karena segala aktivitas operasionalnya menggunakan aktiva lancar, khususnya kas dan juga penanaman modal sendiri yang mampu mendukung aktivitas UMKM-nya. Analisis vertikal untuk laporan laba ruginya, di sini ada untuk total bebannya 25,1%, untuk labanya 74,9%. Jadi pada UMKM Parfum ini juga bisa dianalisis dari segi seluruh total beban dengan membandingkan penjualannya, yaitu penjualan yang dihasilkan sekitar 15 juta dan beban sekitar 3 juta, yang mana persentase dari beban dibandingkan dengan penjualannya yaitu 25,1%, yang artinya UMKM ini mampu menutupi segala beban dengan hasil penjualannya. Kemudian tidak ada penjualan yang macet sehingga seluruh beban dapat terpenuhi dengan baik. Lalu bisa dilihat dari membandingkan laba dengan penjualannya, yang mana UMKM ini mendapatkan persentase yaitu 74,9%. Yang artinya penjualan UMKM ini sangat baik sehingga laba yang dihasilkan pun tinggi. Sehingga kebijakan yang dapat diambil dari UMKM ini ialah yaitu meningkatkan penjualan secara tunai tanpa adanya yang macet, sehingga semua beban dapat terpenuhi dan juga laba yang dihasilkan pun meningkat. Kemudian masuk ke analisis likuiditas. Yang pertama ada cash turnover ratio, yaitu penjualan dibagi kas dan stok kas, sehingga mendapatkan 1,43963. Pada analisis rasio ini artinya Rp1 kas mampu menghasilkan 1,4 penjualannya. Artinya jumlah kasnya itu mampu untuk mendukung aktivitas penjualannya walaupun kasnya kecil. Jadi kebijakan yang dapat diambil yaitu UMKM ini dapat meningkatkan kas dan penjualannya agar kasnya mampu mendukung aktivitas penjualannya dan penjualannya dapat meningkat. Kemudian masuk ke analisis activity, ada inventory turnover, yaitu penjualan dibagi persediaan, sehingga mendapatkan 63,354. Pada analisis rasio ini, UMKM Parfum memiliki tingkat perputaran persediaan yang baik, yaitu persentasenya 63,354%. Ini menunjukkan UMKM ini melakukan aktivitas UMKM dari segi penjualan yang efisien, sehingga tidak menimbulkan persediaan yang menumpuk. Sehingga tindakan yang dapat diambil yaitu UMKM ini dapat mempertahankan dan bahkan mampu meningkatkan penjualan agar terhindar dari persediaan yang menumpuk, yang mana akan mempengaruhi berjalannya aktivitas usahanya. Kemudian masuk ke analisis activity yaitu working capital turnover, yaitu penjualan dibagi aset lancar, sehingga mendapatkan 1,31148. Pada analisis rasio ini, UMKM Parfum mampu mengelola aset lancarnya untuk mendukung aktivitas penjualan agar lebih efisien. Hal ini bisa dilihat dari akun-akun yang terdapat pada aset lancarnya, seperti perputaran persediaannya tidak menumpuk, kas yang mampu untuk menutupi semua aktivitas operasional UMKM-nya, sehingga UMKM ini dalam penggunaan aset lancarnya sangat efisien dalam menghasilkan penjualan.
Dan tindakan yang dapat diambil setelah menganalisis rasio ini yaitu UMKM Parfum ini tetap mampu mempertahankan bahkan meningkatkan pengelolaan aset lancarnya agar tetap efisien dalam penggunaan sehingga dapat menghasilkan tingkat penjualan yang baik. Kemudian ada fixed asset turnover yaitu penjualan dibagi aset tetap sehingga mendapatkan 9,00939. Jika dianalisis dengan menggunakan rasio ini, UMKM Parfum ternyata dengan angka aset tetap yang cenderung lebih rendah mampu untuk menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. Ini artinya UMKM Parfum ini sudah mampu menggunakan aset tetapnya walaupun dengan jumlah yang sedikit dengan menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. Sehingga setelah dianalisis, UMKM ini harus mampu mempertahankan bahkan mampu untuk meningkatkan penjualannya walaupun dengan tingkat aset tetap yang rendah. Kemudian ada total asset turnover yaitu penjualan dibagi total aset yaitu mendapatkan 1,14483. Pada UMKM Parfum ini jika dilihat dari cara membandingkan penjualan dengan total asetnya, ternyata Rp1 mampu menghasilkan 1,14 penjualan. Ini artinya UMKM ini sudah mampu memanajemen aktivitas pengelolaan total asetnya sehingga mampu menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. Sehingga tindakan yang dapat dilakukan untuk kedepannya yaitu UMKM ini harus mampu mempertahankan atau bahkan meningkatkan pengelolaan aktivitas total asetnya agar mampu menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi. Sehingga untuk kesimpulan umumnya, jika untuk analisis vertikal yaitu jika dilihat dari laporan posisi keuangan, maka untuk aktivitas operasionalnya itu dominan dari segi aktivitas lancarnya dibandingkan aset tetapnya, terutama di bagian kas, karena semua aktivitas operasional baik dari segi pengeluaran dan penerimaan itu menggunakan tunai. Sedangkan jika dilihat dari laporan laba ruginya, maka penjualan tersebut mampu menutupi beban tanpa adanya yang macet dan dari penjualan yang tinggi mampu menghasilkan laba yang tinggi. Kemudian untuk kesimpulan umum likuiditasnya yaitu dari cash turnover yaitu ternyata kas yang dimiliki mampu mendorong tingkat penjualannya. Walaupun tadi kasnya itu kecil, tetapi dia itu mampu untuk mendukung aktivitas penjualan yang tinggi. Kemudian untuk activity, untuk kesimpulan umumnya, jika dilihat dari segi persediaan, aset lancar, aset tetap dan total asetnya ternyata mampu mendukung tingkat penjualan yang meningkat sehingga tidak ada persediaan yang menganggur. Jumlah aset lancar yang lebih dominan dari aset tetapnya karena semua activity menggunakan kas. Kemudian masuk ke analisis titik impas. Yang pertama rumusnya ada yaitu BOP sama dengan FC dibagi HJ dikurang VC, yaitu 3 juta sekian dibagi dengan 2 juta sekian dikurang 739 sehingga mendapatkan 3 unit. Penjelasannya pada UMKM ini jika ingin balik modal yaitu dalam sebulan harus menjual sebanyak 3 unit botol parfum. Nah, mungkin itu penjelasan analisis saya. Di sini ada dokumentasinya, saya bersama ownernya. Jadi kesimpulan akhirnya yaitu FM Parfum ini adalah UMKM yang sangat baik dalam pengelolaan seluruh operasionalnya karena walaupun aset tetapnya kecil dibandingkan dengan aset lancarnya, dia itu mampu mendorong tingkat penjualannya tinggi atau tidak ada yang macet karena seluruh aktivitas operasionalnya itu menggunakan kas dan modal pun dari penanaman modalnya pun mampu untuk mendorong tingkat penjualannya dengan baik. Jadi FM Parfum ini adalah UMKM yang walaupun dengan hasil atau modal yang kecil dia mampu meningkatkan penjualan yang tinggi. Nah, kemudian masuk ke template yang saya buat. Nah, di sini saya membuat 3 template yaitu penerimaan dan pembayarannya. Kemudian ada laporan hariannya. Nah, untuk yang template penerimaan ini, sini sudah tercantum rumus. Jika kita memasukkan tanggal di sini,
otomatis di sini harinya akan tercantum. Kemudian keterangannya kita tulis sini apa? Misalnya di sini ada pendapatan penjualan, berarti metodenya di sini tunai karena untuk FM parfum ini semuanya bersifat tunai. Kemudian kita masukkan jumlahnya di sini dan deskripsinya, yaitu penerimaan kas atas penjualan barang dagangan. Nah, seterusnya sampai ke akhir periode. Jadi untuk totalnya sini kita masukkan saja yang dari jumlah sini kita blok sampai ke akhir, sehingga di sini mendapatkan untuk totalnya sekian. Kemudian masuk ke template pembayaran, sama dengan template penerimaan, yang membedakan hanya dari keterangannya. Kan di sini kan pembayaran, jadi kasnya yang keluar. Kemudian di sini ada template laporan harian. Nah, di sini berdasarkan hari sehingga tanggal yang kita masukkan harinya sini akan tercantum atau muncul dengan sendirinya. Kemudian penerimaan di sini didapat dari total penerimaan yang di sini dan pembayaran dari template pembayaran, sehingga saldo hariannya hanya dikurangkan dari penerimaan dan pembayarannya. Seterusnya sampai ke akhir periode. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.